Kemudian berikutnya metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ya pendidikan yaitu at-tahfiz, ya, at-tahfiz, ya, yaitu motivasi, ya. Rasulullah SAW memotivasi, ya, seorang sahabat untuk membersamai beliau di surga. Kenapa? Jadi Rasulullah SAW itu, ya, beliau bangun malam mau sholat tahajud, ada sahabat yang melayani beliau, ya, dengan mengambilkan air untuk beliau berwudu, ya. Nah, setelah itu karena sering dilayani oleh sahabat ini, Rasul mengatakan, mintalah, ya. Minta apa? Nanti saya mintakan kepada Allah, ya. Nah, kalau kita sekarang barangkali disuruh minta, barangkali ya minta rumah, minta mobil mewah, minta apa yang kita inginkan dari dunia ini. Tapi sahabat yang mengambilkan air Rasulullah SAW ini ketika ditanya, ya, ketika diberi kesempatan untuk meminta, ya, yang diminta apa? Yang diminta dia bilang, saya minta untuk bisa menemani Anda di surga. Subhanallah, ya. Rasul mengatakan, bagaimana yang lainnya saja, ya, jangan itu. Itu kan bukan kemampuan saya gitu kan. Minta yang lainnya saja, kata sahabat itu, tidak, ya. Saya mintanya itu saja. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW memotivasi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu dengan Rasul mengatakan, dan fa'inni bidzalika ala kathratis sujud, ya. Kalau begitu tolong aku, kata Rasulullah, tolong aku untuk tersampaikannya keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat, ya. Dengan orang memperbanyak sholat itu, ya, semakin berat timbangannya dan bakal masuk surga, bahkan surga yang di situ ada Rasulullah SAW. Sebab sahabat ini memintanya untuk menemani beliau di surga. Ya, jadi itu adalah merupakan sesuatu yang, ya, menjadikan orang itu, ya, karena dia punya keinginan yang besar gitu ya untuk masuk surga. Nah, diberi oleh Rasulullah SAW motivasi untuk tersampaikannya hal tersebut, banyak-banyaklah sholat. Bantu aku juga. Aku akan mendoakan, tapi bantu aku dengan kamu memperbanyak sholat. Ya. Kemudian motivasi beliau untuk terus berjuang, ya, motivasi kepada sahabat-sahabat untuk terus berjuang, berjihad sampai Islam berkuasa di Jazirah Arab, ya. Sehingga orang mengadakan perjalanan dari Mekah, dari Madinah ke Hadramut, ya, Hadramut itu di Yaman, dalam keadaan aman. Saat itu banyak begal gitu ya, banyak perampok, banyak pembunuh, yang orang berjalan di padang pasir itu sangat mengkhawatirkan sekali, ya. Kalau dia dibegal, dirampok, ya, atau dia dibunuh, barangnya diambil, ya, bisa saja. Nah, tapi akan datang suatu masa nanti, kata Rasulullah SAW, di mana orang yang berjalan, ya, dari Madinah sampai ke Yaman itu aman. Nah, ya. Jadi ini dengan itu bisa terrealisir dengan, ya, menghilangkan gangguan-gangguan, yaitu dengan orang diperbanyak yang masuk Islam menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, dan kemudian, ya, menjadi aman wilayah-wilayah yang dulu banyak begal, banyak, ya, ketidakamanan dan sebagainya bisa terselesaikan. Nah, ini. Jadi Rasul memotivasi sahabat-sahabatnya, ya, untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan ini sehingga mereka bisa mewariskan, ya, pada generasi berikutnya itu suasana aman, ya. Dan itu adalah merupakan, ya, sesuatu yang dilaksanakan oleh para sahabat sehingga mereka tidak hanya
tidak hanya ya merasa senang berada di kota Madinah membersamai Rasulullah, tapi mereka juga ditugaskan oleh Rasulullah keluar Madinah ya untuk kemudian menuju ke negeri-negeri yang begitu luas di dunia ini ya, dan itu dijalankan. Nah, ini adalah menunjukkan ya semangat ya dari motivasi Rasulullah SAW terhadap ya sahabat-sahabat ya yang kemudian mereka ya melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan hal-hal yang sangat ya dibutuhkan dalam kehidupan. Berikutnya al-hirs ya. Al-hirs yaitu kecermatan. Kalau kita baca di surah At-Taubah ya di ayat ya 128 ya, satu ayat sebelum terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum ya rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ya. Jadi harisun 'alaikum ya. Al-hirs kecermatan ya dalam memperhatikan sahabat-sahabatnya. Jadi telah datang kepada kalian seorang rasul ya, seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalian yang azizun 'alaihi ma'anittum, yang terasa berat pada dirinya hal-hal yang menyusahkan kalian. Ya kalau ada umat yang kesusahan ya karena apa namanya permasalahan yang dihadapi dan sebagainya, itu juga menyusahkan Rasulullah. Rasulullah sedih, Rasulullah merasa ya iba begitu ya. Nah, itu adalah seorang yang azizun 'alaihi ma'anittum, yang sesuatu yang menyusahkan itu berat dirasakan oleh Rasulullah SAW ya. Harisun 'alaikum, sangat perhatian, sangat cermat ya dalam memperhatikan sahabat-sahabatnya itu ya, sehingga Rasulullah tidak pernah lalai dari memperhatikan sahabat-sahabatnya ya, terutama pada saat sholat berjamaah ya, kok ada yang nggak datang, Rasulullah tahu ya, mana si fulan, begitu ditanya oleh Rasulullah SAW, ditanyakan pada sahabat ya, kalau tahu oh dia sedang sakit ya Rasulullah ya, Rasulullah kemudian menjenguknya. Nah, itulah cara Rasulullah SAW dalam menunjukkan ya perhatiannya kepada sahabat-sahabatnya, sangat perhatian, sangat cermat ya, sehingga ini menjadikan sahabat-sahabat itu sangat menyintai beliau dan tidak ada yang ingin berpisah jauh dari beliau ya. Al-khirs ya. Kemudian at-tafa'ul ya. At-tafa'ul ini yaitu interaksi ya, interaksi antara guru dan murid ya. Nah, ini dikenal di kita CBSA ya, cara belajar santri aktif ya. Artinya bahwa ya pada saat itu murid atau yang memposisikan diri sebagai murid, sebetulnya dia sudah tahu ya, sudah tahu tentang jawabannya, tapi dia ingin mengajarkan kepada yang lainnya ya, supaya yang lainnya juga tahu tentang apa yang belum banyak diketahui ini ya. Jadi dia maju sebagai penanya ya, sebagai penanya untuk mendapatkan jawaban-jawaban ya. Nah, ini seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW ya, dialog dengan malaikat Jibril ya,
disaksikan oleh banyak sahabat termasuk Umar bin Khattab, ya. Di mana saat itu Umar bin Khattab menceritakan kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya duduk-duduk sahabat-sahabat itu. Ketika kemudian datang seseorang, ya, ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi syar la yura minhu atharus safar, ya. Muncul di tengah-tengah kita seorang yang sangat putih bajunya, gamisnya putih, ya, dan rambutnya sangat hitam, ya, bersih hitam. Nah, ini tapi kata para sahabat wala ya'rifu ahadun minna, ya. Seorang pun dari kami tidak ada yang mengenal dia. Ini permasalahannya. Bagaimana mungkin ada seseorang di dalam kota Madinah yang tidak dikenal, ya. Kenapa? Mengherankan karena kalau dia tidak dikenal mestinya dia seorang musafir, ya. Sedangkan seorang musafir itu dia kalau jalan di padang pasir itu, ya, baju yang putih ini jadi coklat, ya. Baju gamis putih itu jadi coklat. Kenapa? Karena kena hantaman angin yang mengangkat pasir yang kemudian menimpa baju, menimpa rambut, ya, wajah dan sebagainya. Sehingga kalau memang dia ini orang yang musafir, ya, harusnya bajunya bertumpuk debu, begitu, ya. Rambutnya tidak hitam lagi tapi berdebu. Tapi ini tidak. Dalam hadis disebutkan orang itu datang, ya, ada seseorang datang dengan baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, tapi tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Nah, ini membingungkan, ya. Lalu kemudian duduk dia ini di hadapan Rasulullah SAW, lalu dia ya bertanya, ya, dia bertanya, beritahukan kepadaku tentang iman, ya. Maka Rasulullah SAW memberi jawaban tentang rukun iman. Al iman antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, ya. Iman itu adalah engkau beriman pada Allah dan, ya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, ya, dan engkau iman pada takdir, ya, iman pada takdir baik maupun buruknya. Setelah dijawab orang itu mengatakan, sodakta, kamu benar. Kata Umar, kami heran juga dia bertanya, tapi dia membenarkan. Nah, jadi inilah, ya, sampai akhir hadis itu baru setelah orang itu pergi, Rasul bertanya pada sahabat-sahabat, tahukah kalian siapa tadi yang datang? Ya, maka para sahabat menjawab, ya, menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya. Kata Rasul itu tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, ya. Jadi pengajaran itu bisa dengan tafaul ini, ya, interaksi, ya, dengan interaksi. Nah, misalnya seorang guru di kelas misalnya, ya, ditanya oleh guru pendamping misalnya untuk memahamkan kepada murid-murid. Dua-duanya sudah tahu. Dua-duanya sudah tahu jawabannya, ya. Guru kelas dan guru pendamping sudah tahu, tapi untuk menjelaskan kepada murid-murid yang lain, ya. Mungkin yang murid-muridnya itu ada yang tidak tahu atau ada yang kurang, ya, memahami dan sebagainya. Bagaimana cara yang, ya, efektif, ya, bisa dipakai untuk menjelaskan itu. Bisa dipakai cara ini, ya. Cara belajar santri aktif, ya.
dengan yang satu mengajukan pertanyaan, suaranya dikencengin supaya semuanya mendengar, ya. Apa sih, ya, hukumnya begini, misalnya apa sih konsekuensinya kalau begini. Nah, maka kemudian dijawab, ya, dengan jawaban yang difahami oleh murid-murid yang menunjukkan bahwa, ya, itu penting untuk diketahui. Nah, dengan demikian, ya, anak-anak itu akan me mengambil pelajaran dari dialog tersebut. Jadi orang kan kalau, ya, eh, mendapatkan ilmu itu bisa beberapa cara, bisa dia datang belajar, dia bisa, ya, me, ya, menanya, dia bisa. Nah, ini dengan cara seperti ini bisa jadi lebih, ya, mengena buat mereka yang, ya, kurang cepat menangkap kalau pelajaran itu diberikan begitu saja oleh gurunya, ya. Tetapi ketika diberikan secara secara apa namanya, pertanyaan, bentuk pertanyaan, dialog, ya, dialog, ya, dia lebih memahami, oh, seperti itu. Nah, ini semua adalah cara-cara, yang berlaku atau diberlakukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti tadi di awal saya katakan tidak ada kelas, ya, tidak ada ruang khusus untuk sekolah belajar seperti zaman sekarang, ya. Tapi proses belajar itu berjalan, ya, berjalan sehingga sahabat-sahabat itu mendapatkan pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun tidak ada kelas, walaupun tidak ada ruangan, ya, apalagi AC, apalagi nggak ada, tapi mereka mendapat pendidikan. Karena apa? Rasulullah sangat memperhatikan, ya, keadaan mereka, sahabat-sahabatnya, dan ini tentu disampaikan kembali oleh ulama-ulama, ya, sahabat-sahabat kepada para tabiin kepada para tabiut tabi'in, dan seterusnya, sehingga ini, ya, terus berkembang, ya, dan eh, banyak dimanfaatkan oleh motivator-motivator dalam, ya, melakukan motivasi terhadap orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tentu ini belum sempurna, belum, ya, menyeluruh, tapi yang eh, saya bisa ambil pelajaran darinya sebatas ini yang merupakan sesuatu yang mudah-mudahan bisa diambil manfaat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.